Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita boleh bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh datang ke tempat ini. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih nanti kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita mau katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur buat anugerah yang besar yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang baik dan Bapa yang luar biasa. Pagi ini Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu nyata atas kami. Kami rindu ada urapan baru di tempat ini. Terlebih buat setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan Engkau urapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Haleluya. Sehingga sukacita surga boleh memenuhi tempat ini. Terlebih memenuhi hati-hati kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Kami percaya hanya ada kuasa Allah yang memenuhi ruangan hati kami, bahkan tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami berikan hanya kepada Engkau. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita boleh bersyukur pagi ini kita masih beri kesempatan untuk kita bisa memuji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita itu baik dan Tuhan kita itu dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau Anda percaya katakan nama di sana. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Dia terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita mau memuji Tuhan saudara, kita bangkit berdiri.
Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan.
kasih setiamu Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah di dalam kehidupan kami ini Tuhan, Engkau Allah yang menyucikan hati kami, menyucikan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadi boleh tumbuh, boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga ya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu itu Tuhan. Tutup bungkus dan selimuti di dalam kuasa-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati ya Tuhan hamba-Mu ini. Dan Engkau Allah yang menyembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengalaskan doa sembahyang kami dan kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan kasih kesempatan lagi buat kita dan kita bisa manfaatkan kesempatan itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya mesti pakai laptop karena di belakang nggak nyala. Puji Tuhan, dan pagi hari ini saudara sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Nah tentunya saya akan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan salib Kristus, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib. Tolong saudara Andre bisa buka di, ya. Saya berikan tema kasih karunia yang menyelamatkan. Ada ya? Ini kita sudah memasuki suasana Natal, tapi saya mesti khotbah tentang anugerah, grace, tentang kasih karunia. Ya, kasih karunia yang kita bisa buka dulu dalam Titus pasal 2 ayat 11. Dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-14. Ya, saya tidak tulis di sini, tapi saudara bisa buka dulu dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Titus 2, Titus, ayat ini jarang dibuka mungkin ya. Titus 2 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya.
Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan dan dosa manusia yang Alkitab katakan sudah sangat besar, ya, sehingga Yesus harus mati di kayu salib dan dia rela melakukan semuanya untuk keselamatan saudara dan saya. Ya. Untuk keselamatan umat manusia. Itu tujuan Yesus mati di kayu salib. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Ya. Jadi memang Yesus mati untuk semua orang. Lalu dari semua orang, siapa yang percaya? Ya. Jadi ketika orang mengetahui tentang kematian Yesus, ketika orang menerima, percaya dan menerima tentang kematian Yesus, dia percaya kepada Yesus, maka janji Tuhan, yaitu keselamatan, sudah nyata. Ya. Keselamatan itu sudah nyata. Nah, di dalam ayat yang ke-12, ya, di dalam ayat yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya beribadah pada pagi hari ini, itu saudara sudah mengikuti keinginan Yesus. Ya. Yesus mati supaya kita meninggalkan kefasikan. Dia ingin mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Nah, bicara tentang mendidik, saudara-saudara. Ya. Ada orang yang bisa langsung menerima didikan itu. Ada orang yang butuh proses, ya. Itu tergantung pilihannya ada sama kita. Waktu kita menerima didikan firman Tuhan, apakah kita langsung terima dan kita merubah kehidupan kita? Atau ada yang berpikir nanti saja kalau sudah tua. Ya. Cuma saya mau peringatkan bahwa jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu sampai berapa tahun Tuhan kasih umur buat kita. Ya, nggak ada seorang pun yang tahu. Jadi jangan berpikir kita, masih muda, kita mau senang-senang dulu. Melakukan firman nanti aja kalau udah tua. Ya, apakah kita bisa sampai tua? Itu pertanyaannya. Ya. Tapi firman Tuhan katakan Ia mendidik. Ya, ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia atau mati atau percuma, ya, memiliki iman tapi tidak ada perbuatan. Ya, suruh datang ibadah, ibadah di handphone aja lah. Ya. Sekarang banyak saudara-saudara yang begitu. Tapi firman Tuhan ajarkan kita supaya kita bijaksana dan kita beribadah. Ya. Supaya kita hidup adil. Ya. Nah, itulah pendidikan daripada Tuhan. Ya, dia mati di kayu salib untuk semua, dan itu sudah nyata, sudah dibuktikan, ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Saudara percaya pada akhirnya kita akan bahagia? Ya, akhirnya kita akan bahagia. Minggu lalu saya katakan tentang bagaimana suasana kerajaan sorga. Ya, kita memuliakan Tuhan.
kita bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada kesusahan, tidak ada debt collector lagi, tidak ada macam-macam. Semuanya memuliakan Tuhan karena kita orang-orang yang berbahagia. Ya. Nah, baru saya akan masuk di ayat yang kita kembali ke ya. Ya. Ini yang saya ingin kupas pada pagi hari ini. Ya. Bahwa kasih karunia itu, dengan kasih karunia Allah itu, dan dia telah menyerahnya bagi kita, ya, untuk 3 hal, saudara-saudara. Ya, saya sudah kasih warna yang berbeda. Ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat dan kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Ini 3 kebenaran yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14 yang saya coba ingin menyampaikan kepada saudara. Ya. Di dalam ayat 14 bagian A, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, ada 3 kebenaran dari kasih karunia yang menyelamatkan. Ya. Kita langsung kepada yang pertama, yaitu untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya. Itu kita bisa baca di ayat yang bagian A. Ya. Saya kasih warna kuning di sana. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya. Mungkin banyak orang yang berpikir gini, selama ini saya berbuat baik, saya tidak berbuat jahat, ya, kepada siapapun, ya, sehingga ini menjadi alasan untuk orang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Berpegang kepada saya tidak pernah berbuat jahat. Ya. Nah, dari seberang orang juga bilang bahwa lewat kebaikan kita, lewat kita akan diselamatkan. Ya, apa iya seperti itu, saudara-saudara? Ya, kalau bilang bahwa kita tidak berbuat jahat, tidak berbuat kesalahan, firman Tuhan katakan kita berdusta kepada Tuhan. Ya. Coba saudara dalam 1 hari, saudara bisa hitung berapa kali kita melanggar firman dalam 1 hari saja. Ya. Kita kalau mau hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara-saudara, kita nggak pantas masuk surga. Ya. Karena apa? Kesalahan kita. Kalau kita hitung-hitung, kalau 1 hari 10 kali aja, atau 5 kali. Ya. Misalnya anak bentak orang tua, salah nggak? Salah. Misalnya anak tidak hormat kepada orang tua, atau orang tua melukai anak tanpa kita sadar, ya, kita sudah salah. Ya, kita berbohong. Ada yang bilang, ya cuma bohong putih lah. Ya. Emang ada bohong putih, saudara-saudara? Bohong tetap bohong.
Ya. Dosa. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan dosa kita satu hari, kalau kita hitung dalam 1 tahun, berapa ratus kali kita bersalah dan berdosa. Ya. Alkitab bilang bahwa ayat dalam Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara-saudara, kita tidak boleh melepaskan bahwa kita ini keturunan Adam. Betul saudara-saudara? Ya. Bukan Adamnya Inul, bukan. Ya. Adam di dalam kitab Kejadian. Nah, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi kita termasuk keturunan orang berdosa karena satu orang yang tidak taat. Lalu dengan ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa satu orang ini? Yesus. Makanya Alkitab sebut dia sebagai Adam kedua. Ya, Adam pertama yang di dalam kitab Kejadian, Yesus adalah Adam kedua. Adam pertama jatuh ke dalam dosa, Adam kedua membebaskan kita dari segala dosa. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam Roma 15 tadi, ya, bahwa kita ini semua tergolong orang-orang berdosa. Tapi bersyukur karena kita percaya kepada Yesus yang taat melakukan semua perintah Bapa. Ya, sampai dia taat mati di kayu salib. Sehingga saudara dan saya tergolong orang-orang benar yang percaya kepadanya. Ya. Jadi yang percaya kepada Yesus, kita tergolong orang-orang yang benar. Ya. Nah, Rasul Paulus dia juga mengakui, ya saya mesti dua-duanya, dalam Titus pasal yang ketiga, Titus pasal 3 ayat yang ketiga. Nah, dikatakan begini, karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan. Ya, Paulus bilang sama Titus, kita ini dulu hidup dalam kejahilan. Antara lain di sana dikatakan tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan. Ya. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Itu dulu. Ya. Buat kita yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, harusnya sudah tidak lagi. Amin saudara-saudara. Jangan ada kedengkian satu dengan yang lain. Jangan ada kebencian satu sama lain. Yesus mengajarkan untuk kita saling mengasihi, mendoakan, bahkan orang yang memusuhi kita. Yesus katakan, kasihilah mereka. Amin saudara-saudara. Karena apa? Kita harus meninggalkan segala kejahatan. Ya. Kristus mati supaya membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya. Kejahatan yang dulu kata Paulus. Paulus mengakui. Dia seorang rasul yang besar, tapi dia mengakui. Kita ini dulu hidup dalam kejahilan. Jahil. Ya.
Padahal mungkin orang tua tidak ngajarin kita untuk hidup jahil. Tapi nggak tahu kita punya karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Ya, ada anak-anak yang jahil, ya seneng ngisengin orang. Ya, nah Paulus bilang, saya dulu jahil, ya, hidup dalam kejahilan, nggak taat, ya, tidak taat, sesat lagi. Ya, Paulus mengakui saya sesat, karena justru saya menganiaya orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, sampai ketika dia berkata bahwa aku hidup dalam kejahatan. Ya. Nah, tapi yang pertama ya, poin yang pertama yang kita baca dari ayat pokok kita, ya, Titus 2 ayat 14, ya, itu yang menjadi bahasan pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa Yesus mati oleh kasih karunia yang menyelamatkan itu membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya. Dia membebaskan kita dari segala kejahatan. Dia membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya. Supaya kita jangan menjadi orang. Ya. Puji Tuhan. Ya. Lalu kita yang kedua. Ya. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-14 bagian B, ya, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Ya. Dia ingin supaya bukan hanya menguduskan kita, tapi supaya kita seterusnya kita hidup kudus. Ya. Sebagai umat. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya tentang umat, ya, menggunakan bahasa Yunani itu periousios, artinya bahwa Tuhan ingin menjadikan kita menjadi satu-satunya harta kesayangan. Ya. Ini kata umat. Ya, Tuhan ingin kita hidup kudus. Supaya apa? Kita menjadi satu-satunya harta kesayangan. Ya, kalau kita menjadi harta kesayangan, ya, sama seperti saudara punya benda yang dianggap benda kesayangan. Ya, nggak mungkin saudara taruh sembarangan. Ya kan? Karena itu benda, itu kesayangan. Nggak mungkin saudara dibiarkan aja itu barang. Ya. Pasti saudara akan simpan baik-baik, pasti saudara akan rawat baik-baik, pasti saudara akan urus baik-baik. Begitu Tuhan, Dia ingin kita menjadi harta kesayangan. Ya. Tuhan ingin perhatikan kehidupan kita. Tuhan ingin urus kehidupan kita. Dia ingin merawat kehidupan kita. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam Keluaran, kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, Allah berbicara kepada bangsa Israel. Ya, maka bagaimanapun orang mengutuk orang Israel, ya, dia adalah umat pilihan Allah. Kalau dia mendengarkan firman dan melakukannya, ya, berpegang kepada perjanjian Tuhan, maka Aku akan menjadikan dia harta kesayangan-Ku sendiri, kata Tuhan. Ya. Jadi
sekarang janji ini berlaku buat saudara dan saya. Israel rohani. Ya. Buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah dicangkokkan. Ya. Kehidupan saudara dan saya ini sebenarnya dari bangsa lain. Ya. Tetapi kita sudah dicangkokkan, kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Sehingga kita layak menjadi ahli waris. Kita layak untuk menerima perjanjian Tuhan. Ya, asalkan dengar firman dan berpegang kepada perjanjianku. Ya. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita dengar firman dengan baik dan kita lakukan firman Tuhan, ya, kita akan menjadi anak kesayangan saudara-saudara. Ya, kita akan menjadi anak kesayangan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan penuhi. Karena kita orang kesayangan Tuhan. Ya, asal kita mendengar dan melakukan firman. Ya. Kalau cuma mendengar dan tidak melakukan, itu sama seperti orang yang bercermin, kata Yakobus. Ya. Kita dengar firman, tapi kita tidak melakukan, itu sama seperti kita bercermin. Saudara tahu maksudnya? Kalau kita bercermin, ya menghadap cermin, ada hitam-hitam mungkin apa yang bekas apa kotor, ya kita bisa sapu-sapu, kita bersihkan, kita muka rapi, oh udah oke. Ya di depan cermin. Begitu kita keluar, kena debu lagi, kotor lagi. Ya. Orang yang mendengar dan tidak melakukan, itu seperti orang yang berada di depan cermin. Waktu di depan cermin sudah oke. Ya. Makanya firman Tuhan juga ada orang bilang firman itu seperti cermin. Ya. Nah, baik, kita akan melihat yang ketiga. Ya, kita akan menerima perjamuan Tuhan pagi hari ini, jadi saya khotbah tidak terlalu panjang ya, karena ada perjamuan Tuhan dan ada latihan-latihan yang kita akan lakukan pada hari ini. Yang ketiga adalah rajin berbuat baik ya. Titus 2 ayat 14c. Yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu. Ya, Tuhan ingin saudara-saudara, kita yang sudah menerima Yesus, kita sudah dikuduskan, kita diselamatkan, Tuhan ingin hidup kita berdampak buat orang lain. Ya. Hidup kita menjadi saksi buat orang lain. Ya, karena itu beritakanlah semuanya itu. Ya. Saudara untuk memberitakan mungkin saudara pikir, aduh saya nggak enak ngomong sama orang, saya nggak pandai berbicara dan lain sebagainya. Tapi lewat kehidupan kita menjadi kesaksian buat orang lain. Amin saudara-saudara. Kita berbuat baik. Ya. Kita berbuat baik kepada sesama kita, kepada tetangga kita, kepada family kita. Family kata anak, kayak cucu saya. Bukan family. Ya. Kita berbuat baik kepada sesama kita, itu kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus rajin berbuat baik. Ya, setelah kita diselamatkan, kita rajin berbuat baik. Supaya apa? Hidup kita menjadi terang. Hidup kita menjadi saksi. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ya. Dan Paulus yang sudah mengalami bagaimana jamahan Tuhan di dalam kehidupannya, ya, Paulus tekankan begini, ya, di Galatia 6 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara bisa bilang amin? Ya. Paulus bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan berbuat baik. Ya. Kalau kita hamba Tuhan, ya, David bilang, saya mesti banyak belajar. Ya. Buat kita hamba Tuhan, yang ada pada kita adalah menabur. Kita tabur firman. Ya. Itu kita melakukan sebuah kebaikan. Masalah tumbuh cepat atau lambat itu urusan Tuhan. Buat kita jangan berhenti menabur. Ya, jangan berhenti. Karena kita buat baik. Dan saudara-saudara, saya tertarik di dalam Galatia 6 ayat 9 ini karena di sini ada hukum tabur tuai. Ya. Jangan jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kalau yang nggak pernah nabur, saudara-saudara, jangan berpikir kita akan menuai, apalagi panen. Orang kita nggak pernah nabur, betul nggak saudara-saudara? Kita nggak akan panen. Orang yang panen itu orang yang nabur, yang berbuat baik. Jemaat yang saya layani, saya hitung saudara di surat baptisan, itu sudah 100 lebih yang saya baptis. Ya. Ada yang habis dibaptis terus tugas di luar, ada yang habis dibaptis nggak lama dia pindah, ya. Tapi udah 100 lebih, saudara-saudara. Lalu yang saya berkati, ya. Jadi nanti kalau jadi gembala, pokoknya mereka minta berkati, ya kita berkati. Doakan supaya dia diberkati. Habis diberkati dia kabur, ya itu urusan dia sama Tuhan. Tapi masa iya semua begitu? Ya. Banyak, saudara. Yang saya sudah berkati banyak. Ya. Kalau waktu mau diberkati itu baik banget. Ya. Suruh apa aja mau. Ya. Suruh apa aja mau, saudara-saudara. Namanya mau minta berkat. Ya. Begitu habis diberkati jadi lain. Ya. Tapi buat kita berbuat baik aja. Ya. Berbuat baik aja karena ada waktunya. Kita akan menuai. Ya. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang tidak baik, ada waktunya juga kita menuai yang tidak baik. Ya. Karena yang ditabur, itulah yang akan kita tuai. Ya. Saudara mau berbuat baik? Rajin berbuat baik. Ya. Saya sampai hari ini, saudara-saudara, komitmen saya dengan istri saya, kalau anak kita ulang tahun, kita kasih kado. Sampai hari ini. Dari yang besar yang sudah punya anak juga, kalau dia ulang tahun kita kasih kado. Ya, pagi-pagi ini berkat, ini kadonya ulang tahun. Ya, berbuat baik. Ya, saya bilang sama Feren, papi nganter-nganter kamu tiap hari dari TK sampai sekarang, jangan lupa sama papi ya. Emangnya ada yang lupa? Ya. Pokoknya kita buat anak-anak kita juga kita tanam yang baik, saudara-saudara. Tanamkan yang baik. Masa iya mereka akan lupa? Ya, begitu juga Tuhan kita, saudara-saudara.
Tuhan kita dia sudah beri nyawanya buat saudara. Ya. Ada orang yang nggak peduli, tapi orang yang mengerti, orang yang paham. Ya, saya pernah bilang kalau kita paham akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, ya, maka yang kita lakukan itu belum seberapa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ya. Saudara bangun pagi masih bisa bernafas, itu harus kita bersyukur. Ya. Coba kalau Tuhan lupa kasih nafas, apa yang terjadi? Ngap-ngapan kita. Ya. Oksigen mahal di rumah sakit. Ya. Kita bangun pagi, haleluya, gratis. Ya. Dan dari kecil, sampai sekarang udah berapa tahun, berapa oksigen kalau kita harus pakai bayar oksigen. Ya. Kita tidak bisa membatas, tidak terbatas kasih Tuhan atas hidup kita. Ya. Dari kecil lahir, kita dirawat melalui orang tua, kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, kita bisa kerja. Semuanya itu pemberian Tuhan. Amin, saudara-saudara. Semuanya itu pemberian Tuhan. Ya. Ketika saudara belum ada pekerjaan, saudara berdoa, Tuhan, kasih saya pekerjaan. Ya. Saya ingat Riel waktu baru pertama dapat panggilan kerja, dia bilang, "Pi, nanti saya ngerjain apa ya?" Lah, papi juga nggak pernah kerja. Saya apa ya nanti yang saya harus kerjakan? Ya. Ya, saya pernah kerja dulu sebelum sekolah Alkitab. Ya. Pasti bisa. Ya. Dan Tuhan tolong sampai hari ini. Ya. Dipercayakan beberapa bidang. Ya. Ketika kita bisa dipercaya, ya, maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar kepada kita. Ya, makanya firman Tuhan, kalau kita setia dari perkara yang kecil, ya, Tuhan akan beri yang lebih besar buat kita. Ya, tapi Tuhan lihat dulu dari yang kecil. Ya, dari yang kecil Tuhan lihat. Ketika kita setia dari yang kecil, ya, kita akan jadi harta kesayangan tadi. Ya. Saudara yakin semua firman itu adalah janji Tuhan? Ya, makanya disebut perjanjian lama dan perjanjian baru, karena isi kitab adalah perjanjian. Ya. Isi kitab adalah perjanjian. Jadi saudara-saudara, ketika saudara membaca Alkitab, saudara sedang baca perjanjian Tuhan. Ya. Ketika saudara melakukan firman, saudara sedang melakukan perjanjian itu. Ya. Saudara tidak ingkar janji. Ya. Jadi kita mesti belajar tentang firman Tuhan. Dan saya sangat yakin saudara-saudara, setiap firman yang kita baca dan kita renungkan, kita lakukan, itu tidak akan percuma. Tidak akan sia-sia, ya, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Saudara Andre, tolong ditutup ayat ini, tolong diganti dengan Amsal 11 ayat 24. Ya, ini ayat ini, saudara-saudara, saya sudah buktikan di kehidupan jemaat yang saya lihat.
Amsal 11 ayat 24. Sudah dapat? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini perjanjian Tuhan. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Dan firman ini nggak pernah salah. Ya. Firman ini nggak pernah salah. Ya. Saya lihat ya kehidupan jemaat Tuhan. Ya. Dia senang memberi ini, memberi itu. Tapi malah diberkati. Ya. Malah diberkati. Tapi ada yang bilang, wah nggak usah di gereja kecil nanti nyumbang ini dan nyumbang itu. Nggak diberkati saudara-saudara. Karena ayat ini berlaku. Ya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Tuhan tidak ajarkan itu. Ya. Tuhan ajarkan rajin berbuat baik. Ya. Amin saudara-saudara. Apa yang kita tabur, kembali Andre, tolong di ininya. Ya. Apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Ya. Kecuali kita menabur di tanah yang salah. Ya. Kecuali kita menabur di tanah yang salah. Ya. Tetapi selama kita menabur di tempat yang benar, pasti kita akan menuai. Ya. Pasti akan menuai. Ya. Sebentar lagi Natal. Ya. Gambar apa itu saudara? Kado Natal. Saudara memberi kado, saudara berbuat baik. Ya. Saya baru minggu lalu diingatkan, Om, itu untuk anak-anak, bingkisan anak-anak sekolah minggu belum diumumkan. Oh iya betul. Ya. Kita setiap tahun kita beri bingkisan buat anak-anak sekolah minggu. Ya. Ini salah satu cara untuk kita berbuat baik, saudara-saudara. Saya selalu melihat, ya, walaupun saya tidak mencatat, tapi saya memperhatikan, ya, orang-orang yang peduli buat pekerjaan Tuhan. Ya. Ini berlaku ini, Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar, ya, menyebar harta, ya, tapi bertambah kaya, ya, tambah diberkati. Ada orang yang peditnya minta ampun, ya, menghemat secara luar biasa, namun berkekurangan, ya. Nah, saudara-saudara, saya ingatkan kepada Bapak Ibu menjelang Natal kita, ya, saudara siapkan bingkisan buat anak-anak sekolah minggu. Kita mau bikin 25 paket. Hah? 25, ya, 25 paket, ya. Kita memberkati anak-anak, ya, anak-anak kita. Dia udah rajin sekolah minggu, ya. Dia rajin datang ke gereja. Kita berkati mereka, kasih bingkisan, senang mereka, saudara-saudara. Anak-anak aja senang, apalagi gembala. Kalau gembala dikasih kado gitu. Maksudnya kalau ada yang kasih kado buat gembala, pasti gembala senang. Ya. Haleluya. Ya. Anak-anak tuh senang diberi. Saudara-saudara, saya kadang-kadang ke cucu-cucu saya bilang, Opa janji ya, nanti Opa mau kasih es krim. Wih, kasih loncat-loncat saudara. Seneng banget. Ya, padahal masih minggu depan. Tapi dia senangnya udah sekarang. Ya, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu. Ya, dan saudara-saudara, ada janji firman Tuhan. Ya, jadi
selalu yang kita harus belajar adalah, kata Paulus, jangan jemu berbuat baik. Ya, jangan bosan berbuat baik. Ya. Karena ada waktunya, kalau kita nggak jadi lemah. Makanya di ayat bagian terakhir, jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Jadi jangan bosan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, kita akan menuai. Ya. Diberkati untuk memberkati. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Ya. Kita menerima perbuatan baik dari Tuhan supaya kita berbuat baik. Ya. Jadi apa yang Tuhan kasih sama kita, kita harus mengalir. Ya. Tuhan kasih lagi, nanti Tuhan kasih lagi. Kalau kita mampet, saudara, ya Tuhan kasih, kita tahan, jadi busuk. Ya. Nggak tersalur. Tapi kalau kita salurkan dengan baik, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Begitu hukumnya, ya Pak Rekson. Hukumnya seperti itu. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih, tabur. Nanti waktunya kita akan menuai. Ya. Kita akan menuai. Ini firman Tuhan. Ya. Bukan firman Markus, firman Tuhan. Jadi saya berpegang kepada firman ini. Lakukan perbuatan yang baik itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kita akan menuai. Dan selalu hukum tabur tuai itu, apa yang kita tabur pasti menuainya lebih banyak. Ya, kenapa? Karena kalau kita menanam 1 biji tomat, 1 biji aja, tomat kita tanam, dia tumbuh jadi pohon tomat. Pohon tomat gak mungkin akan berbuah cuma 1. Ya, itu hukumnya seperti itu. Kalau kita tabur, kita pasti akan menerima lebih banyak. Kita akan menuai lebih banyak. Ya. Yang penting jangan menjadi lemah. Ya. Puji Tuhan, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini.